atau lebih mudah disebut Syekh Datuk Kahfi, yang membuka perguruan Islam di Cirebon. Lalu kemudian mereka berdua mengutarakan maksudnya kepada Prabu Siliwangi, untuk berguru kepada Syekh Datuk Kahfi. Mereka ingin memperdalam agama Islam seperti yang diajarkan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Tapi keinginan mereka ditolak oleh Prabu Siliwangi. Pangeran Walangsungsang dan adiknya nekat. Keduanya melarikan diri dari istana, dan pergi berguru kepada Syekh Datuk Kahfi di Gunung Jati. Setelah berguru beberapa lama di Gunung Jati, Pangeran Walangsungsang diperintahkan oleh Syekh Datuk Kahfi untuk membuka hutan di bagian selatan Gunung Jati. Pangeran Walangsungsang adalah seorang pemuda sakti. Tugas itu diselesaikannya hanya dalam beberapa hari. Daerah itu dijadikan pendukuhan yang makin hari banyak orang berdatangan, menetap dan menjadi pengikut Pangeran Walangsungsang. Setelah daerah itu ramai, Pangeran Walangsungsang diangkat sebagai kepala dukuh dengan gelar Cakrabuana. Daerahnya dinamakan Tegal Alang-Alang. Orang yang menetap di Tegal Alang-Alang terdiri dari berbagai ras atau keturunan. Banyak pula pedagang asing yang menjadi penduduknya, sehingga terjadilah pembauran dari berbagai ras. Dan pencampuran itu dalam bahasa Sunda disebut caruban. Maka Tegal Alang-Alang disebut caruban. Sebagian besar rakyat caruban mata pencariannya adalah mencari udang. Kemudian dibuatnya menjadi petis yang terkenal. Dalam bahasa Sunda, petis dari air udang itu, cai rebon. Daerah Caruban pun kemudian lebih dikenal sebagai Cirebon hingga sekarang ini. Setelah dianggap memenuhi syarat, Pangeran Cakrabuana dan Rara Santang diperintah Datuk Kahfi untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, di kota suci Mekah. Kedua kakak beradik itu tinggal di rumah seorang ulama besar bernama Syekh Bayanillah sambil menambah pengetahuan agama. Sewaktu mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah, kedua kakak beradik itu bertemu dengan seorang raja Mesir bernama Sultan Syarif Abdullah, yang tengah sama-sama menjalani ibadah haji. Raja Mesir itu tertarik pada wajah Rara Santang yang mirip mendiang istrinya. Sesudah ibadah haji diselesaikan, Raja Mesir itu pun melamar Rara Santang pada Syekh Bayanillah. Rara Santang dan Pangeran Cakrabuana tidak keberatan. Maka dilangsungkanlah pernikahan dengan cara mazhab Syafi'i. Nama Rara Santang kemudian diganti dengan Syarifah Mudaim. Dari perkawinan itu lahirlah Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Pangeran Cakrabuana sempat tinggal di Mesir selama 3 tahun. Kemudian pulang ke Jawa dan mendirikan negeri Caruban Larang. Negeri Caruban Larang adalah perluasan dari daerah Caruban atau Cirebon. Pola pemerintahannya menggunakan asas Islami. Istana negeri itu dinamakan sesuai dengan putri Pangeran Cakrabuana, yaitu Pakungwati. Dalam waktu singkat, negeri Caruban Larang telah terkenal ke seluruh tanah Jawa. Terdengar pula oleh Prabu Siliwangi selaku penguasa daerah Jawa Barat. Setelah mengetahui negeri baru tersebut dipimpin putranya sendiri, maka sang raja tidak keberatan walau hatinya kurang berkenan. Sang Prabu akhirnya juga merestui tampuk pemerintahan putranya. Bahkan sang Prabu memberinya gelar Sri Manggana. Sementara itu, dalam usia muda, Syarif Hidayatullah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukannya sebagai Raja Mesir. Tapi anak muda yang masih berusia 20 tahun itu tidak mau. Dia dan ibunya bermaksud pulang ke tanah Jawa berdakwah di Jawa Barat. Kedudukan ayahnya itu kemudian diberikan kepada adiknya yaitu Syarif Nurullah. Sewaktu berada di negeri Mesir, Syarif Hidayatullah berguru kepada beberapa ulama besar di daratan Timur Tengah. Dalam usia muda itu, ilmunya sudah sangat banyak, maka ketika pulang ke tanah leluhurnya yaitu Jawa, ia tidak merasa kesulitan melakukan dakwah. 2. Perjuangan Sunan Gunung Jati. Sering kali terjadi kerancuan antara nama Fathahillah dengan Syarif Hidayatullah, yang bergelar Sunan Gunung Jati. Orang menganggap Fathahillah dan Syarif Hidayatullah adalah satu. Tetapi yang benar adalah 2 orang. Syarif Hidayatullah cucu Raja Pajajaran adalah seorang penyebar agama Islam di Jawa Barat yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati. Sedang Fathahillah adalah seorang pemuda Pasai yang dikirim Sultan Trenggana membantu Sunan Gunung Jati berperang melawan penjajah Portugis. Bukti bahwa Fathahillah bukan Sunan Gunung Jati adalah makam dekat Sultan Gunung Jati yang ada tulisan Tubagus Pasai Fatullah, atau Fathahillah atau Faletehan menurut lidah orang Portugis. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarifah Mudaim
datang di negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475. Sesudah mampir dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman, kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syekh Datuk Kahfi sudah wafat. Guru Pangeran Cakrabuana dan Syarifah Mudaim itu dimakamkan di Pasambangan, dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya. Syarifah Mudaim minta agar diizinkan tinggal di Pasambangan atau Gunung Jati. Syarifah Mudaim dan putranya Syarif Hidayatullah meneruskan usaha Syekh Datuk Kahfi membuka pesantren Gunung Jati, sehingga kemudian dari Syarif Hidayatullah lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Tibalah saat yang ditentukan. Pangeran Cakrabuana menikahkan anaknya yaitu Nyi Pakungwati dengan Syarif Hidayatullah. Selanjutnya pada tahun 1479, karena usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan, pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali, tapi Prabu Siliwangi menolaknya. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam, dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan, Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dari perkawinan inilah, kemudian Syarif Hidayatullah dikaruniai dua orang anak, yaitu Nyi Ratu Winaon dan Pangeran Sebakingking. Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan, beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya ini, akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungwati, dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama, dengan gelar Sultan. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Tindakan ini dianggap sebagai pembangkangan oleh Raja Pajajaran. Raja Pajajaran tak peduli siapa yang berdiri di balik Kesultanan Cirebon itu. Maka dikirimkannya pasukan prajurit pilihan yang dipimpin oleh Ki Jagabaya. Tugas mereka adalah menangkap Syarif Hidayatullah, yang dianggap lancang mengangkat diri sebagai raja tandingan Pajajaran. Tapi usaha ini tidak berhasil. Ki Jagabaya dan anak buahnya malah tidak kembali ke Pajajaran. Mereka masuk Islam dan menjadi pengikut Syarif Hidayatullah. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakungwati. Daerah-daerah lain seperti Surantaka, Japura, Wanagiri, Telaga dan lain-lain, menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperluasnya pelabuhan Muara Jati, makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Cirebon. Banyak pedagang besar dari negeri asing datang menjalin persahabatan. Di antaranya dari negeri Tiongkok. Salah seorang keluarga istana Cirebon kawin dengan pembesar dari negeri Cina, yang berkunjung ke Cirebon yaitu Ma Huan. Maka jalinan antara Cirebon dan negeri Cina makin erat. Bahkan Sunan Gunung Jati pernah diundang ke negeri Cina, dan kawin dengan putri Kaisar Cina yang bernama Putri Ong Tien. Kaisar Cina yang pada saat itu dari dinasti Ming juga beragama Islam. Dengan perkawinan itu, sang kaisar ingin menjalin erat hubungan baik antara Cirebon dan negeri Cina. Hal ini ternyata menguntungkan bangsa Cina untuk dimanfaatkan dalam dunia perdagangan. Sesudah kawin dengan Sunan Gunung Jati, Putri Ong Tien diganti namanya menjadi Nyi Ratu Rara Semanding. Kaisar ayah Putri Ong Tien ini membekali putrinya dengan harta benda yang tidak sedikit. Sebagian besar barang-barang peninggalan Putri Ong Tien yang dibawa dari negeri Cina itu, sampai sekarang masih ada dan tersimpan di tempat yang aman. Istana dan Masjid Cirebon kemudian dihiasi, dan diperluas lagi dengan motif-motif hiasan dinding dari negeri Cina. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada tahun 1480 atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati atau istri Sunan Gunung Jati.
dari pembangunan masjid itu, melibatkan banyak pihak, di antaranya Wali Songo dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Dalam pembangunan itu, Sunan Kalijaga mendapat penghormatan untuk mendirikan Soko Tatal sebagai lambang persatuan umat. Selesai membangun masjid, diserukan dengan membangun jalan-jalan raya, yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah kadipaten lainnya, untuk memperluas pengembangan Islam di seluruh tanah Pasundan. Prabu Siliwangi hanya bisa menahan diri atas perkembangan wilayah Cirebon yang semakin luas itu. Bahkan wilayah Pajajaran sendiri, sudah semakin terhimpit. Pada tahun 1511, Malaka diduduki oleh bangsa Portugis. Selanjutnya mereka ingin meluaskan kekuasaan ke Pulau Jawa. Pelabuhan Sunda Kelapa yang jadi incaran mereka untuk menancapkan kuku penjajahan. Demak Bintoro tahu bahaya besar yang mengancam Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu, Raden Patah mengirim Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor untuk menyerang Portugis di Malaka. Tapi usaha itu tak membuahkan hasil. Persenjataan Portugis terlalu lengkap dan mereka terlanjur mendirikan benteng yang kuat di Malaka. Ketika Adipati Unus kembali ke Jawa, seorang pejuang dari Pasai Malaka bernama Fatahillah ikut berlayar ke Pulau Jawa. Pasai sudah tidak aman lagi bagi mubalik seperti Fatahillah. Karena itu beliau ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Raden Patah wafat pada tahun 1518. Kedudukannya digantikan oleh Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor. Baru saja beliau dinobatkan, muncullah pemberontakan-pemberontakan dari daerah pedalaman. Di dalam usaha memadamkan pemberontakan itu, Pangeran Sabranglor meninggal dunia, gugur sebagai pejuang syahid. Pada tahun 1521, Sultan Demak dipegang oleh Raden Trenggana putra Raden Patah yang ketiga. Di dalam pemerintahan Sultan Trenggana inilah, Fatahillah diangkat sebagai panglima perang yang akan ditugaskan mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Fatahillah yang pernah berpengalaman melawan Portugis di Malaka, sekarang harus mengangkat senjata lagi. Dari Demak, mula-mula pasukan yang dipimpinnya menuju Cirebon. Pasukan gabungan Demak Cirebon itu kemudian menuju Sunda Kelapa, yang sudah dijarah Portugis atas bantuan Pajajaran. Mengapa Pajajaran membantu Portugis? Karena Pajajaran merasa iri dan dendam pada perkembangan wilayah Cirebon yang semakin luas. Ketika Portugis menjanjikan bersedia membantu merebut wilayah Pajajaran yang dikuasai Cirebon, maka Raja Pajajaran menyetujuinya. Mengapa pasukan gabungan Demak Cirebon itu tidak dipimpin oleh Sunan Gunung Jati? Karena Sunan Gunung Jati tahu, dia harus berperang melawan kakeknya sendiri. Maka diperintahkannya Fatahillah memimpin serbuan itu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalamannya bertempur di Malaka, tahulah Fatahillah titik-titik lemah tentara dan siasat Portugis. Itu sebabnya dia dapat memberi komando dengan tepat. Dan setiap serangan Demak Cirebon selalu membawa hasil gemilang. Akhirnya Portugis dan Pajajaran kalah. Portugis kembali ke Malaka, sedangkan Pajajaran cerai-berai tak menentu arahnya. Selanjutnya Fatahillah ditugaskan mengamankan Banten. Dari gangguan para pemberontak, sisa-sisa pasukan